Makane nyenengke piye? Nyeneng wedok wong wedok piye? Masak pawon loro. Biaya pira-pira entek. Aku kerja dhewe, aku juga tak entek-entekke kabeh nang apa pan. Nek enggak seneng golek bojo sing lebih, enggak usah mangan. Enggak usah nyayur, simpen terus duit itu tuku pulsamu. Ambek endak-endak Itu loh ya. Itu carane aku mancing dia. Itu uangnya ya itu tadi yang tak bilang seperti yang kalian terawang itu dari situ. Tapi bukan aku mau minta diakui satu pinggit, enggak. Ini di sisi kejahatan, di sisi kejahatan itu tadi, ya kan? Makanya Pak Rais kerja capek-capek, ya toh. Katanya belanja habis banyak, tapi bukan Pak Rais ini jelek-jelekin enggak. Ya ini perilaku iblis itu tadi. Gitu loh. Makanya tak bilang sama kawan-kawannya tuh. Seperti itu. Uang arek riyo yang entek juta-jutaan menuntut nyenengke keluargane. Kowe entek sakmono ae ngablak terus. Mungkin enggak wis-wis. Ini nanti pura-puranya apa? Tenanan, nyingkem lambene enggak mangan. Pura-puranya dia banyak lah. Yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, nah, kayak gitu. Semalam dibilang kayak gini kan gitu. Kenapa kok nggak nyayur? Nggak ada apa uang nggak untuk belanja, suruh ngirit katanya kan gitu. Jadi sama Pak Rais itu, loh kalau soal makan itu Danubi itu kan bisa disayur. Yang penting ada berasnya. Kita ini orang miskin. Jadi ayo kita kerja sama-sama, kita cari uang, kumpulkan uang itu kayak gitu. Padahal anaknya itu punya suami juga, suaminya juga masih kerja gitu loh. Jadi ya itu yang buat kehancuran itu kayak gitu. Yang sering buat kehancuran rumah tangga seseorang itu ya kayak gitu. Kalau Pak Ros itu orangnya netral, ya mau ngasih ngasih, ya toh. Kalau mau ngasih ngasih, nggak apa-apa. Tapi kan bukan berarti harus tiap hari gitu. Sementara anaknya ini kan udah punya keluarga kan gitu. Makanya ini sore ini sengaja diliput. Itulah kelompoknya khilafah itu. Ya kan. Loh. Ini sekarang udah mendekati gendo-gendonya preman-preman sini. Preman-preman di daerah Pak Ros ini udah mau dideketin. Nanti ya kan ada kesempatan pasti itu diajak hubungan badan. Nah, dulu Pak Ros nggak ada apa-apa, cuman fitnah untuk cari konten biar dibaca orang, biar pikirnya hebat, suami paling hebat apa? Fitnah. Atek riyo bukannya bagus malah fitnah. Ngomong ke wong kerasukan iblis, nggak ngerti DN iblis, dajalin DN itu. Dah. Nah itu Pak Ros dulu ceritanya sama istri yang nomor 3 nih. Justru sama seperti ini. Jadi pramuang brah. Istrinya difitnah, 6 orang istrinya, 7 udah difitnah, semuanya nggak ada yang beres, merasa dia paling paten. Tuh suami yang kalian ini kan itu, coba kalian aja jadi suaminya. Dah. Pak Ros itu penyayang sama semuanya tuh sayang. Cuman kan tak suruh sholat. Kalau apa nggak usah sembunyi-sembunyi.
semua orang itu pasti punya hati nurani kan gitu loh, ya kan. Ya ini semalam waktu habis makan bersama keluarga besar Pak Roy semalam kan, habis itu Pak Roy kehilangan baju, berarti bisa jadi baju itu dibawa ke dukun untuk merusak rumah tangga Pak Roy ini, kayak gitu. Jadi tujuannya istri Pak Roy ini dia tuh mau disuruh menjual dirinya, suruh melayani banyak laki-laki, tapi secaranya diam-diam aja, kayak gitu. Terus sekarang nih ya kan, dia itu berusaha dekati gento-gentonya sini, preman-preman sini. Nanti diajak hubungan badan, terus mau disuruh ngajar Pak Rois. Tapi kan Pak Rois ini udah pengalaman. Kalau seperti hal-hal yang seperti itu, bahkan ada sesepuh sini yang ngerti kan, wah ini kalau tetap di sini bisa mati semua preman itu nanti. Nah kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi wallahu alam ya, ini kan cerita alam gaib. Nah, tapi nanti tinggal kita lihat aja apa yang akan terjadi. Ya mau kembali sadar atau mengikuti Dajjal, karena Pak Ros masih berusaha untuk melawan Dajjal ini. Dajjalnya sekarang ini lagi gigit leher Pak Ros. Ini istri Pak Ros ini lagi ibarat wayang, itu lagi deketin laki-laki sekitar rumah Pak Ros. Nah, seperti jadi kalau cuaca tempat Pak Roy sekarang cerah. Jadi Pak Roy itu hanya suruh belajar ngaji gini aja. Mungkin habis lebaran ini ya saya sih nggak tahu ya. Ya kalau kepengennya sih terus sampai semua terang benderang. Tapi kalau Allah itu udah berkehendak lain, Pak Roy harus pisah, harus pindah dari sini juga nggak apa-apa sih. Karena ini udah bagian dari rencana Tuhan, rencananya Gusti Allah kan gitu kan. Karena Pak Ros lihat istri Pak Ros ini tadi nggak mau dia merubah dirinya, saya nggak tahu sih mau apa enggak sih, belum tahu. Tapi dia itu lebih cenderung sama anaknya daripada suaminya. Makanya kalau Pak Ros di sini lama-lama ya toh, Pak Ros nungguin beliau ini lama-lama nggak bisa tua, itu tambah senang tambah sengsara. Tapi dia dikasih dulu waktu ya, dikasih waktu dulu untuk sadar. Kan uang sekarang dibalik lagi dipegang sama Pak Rois. Tapi caranya kalau perempuan kayak gini toh, caranya nanti bobolnya ada di belanjaan. Makanya semalam Pak Rois sudah beli beli belas 5 kilo, dapat bantuan lagi 10 kilo, sekarang tinggal habis. Nanti bilang Mas belanjanya habis. Nah, kayak gitu cara merasnya itu. Cara meras seorang laki-laki itu seperti itu. Di uangnya itu kalau menurut mata batin Pak Rois kan, itu uangnya dikumpulkan sendiri untuk rencana dia sendiri. Jadi Pak Rois itu cuman mau diperas di sini seperti itu. Bahkan nyuci baju Pak Rois pun nggak mau, jarang dicuci. Pak Rois cuma punya celana satu, celana hitam. Yang satu udah rusak untuk kerja kan. Nah, itulah. Tapi istri Pak Rois ini udah kena iblis dari istri-istri Pak Rois yang lain. Kayak gitu. Jadi orang ini bersatu. Jadi nanti akan saya urus sama warga sini toh, kayak mana solusinya. Karena ini juga udah terkunci kemaluannya, memang belum begitu kuat ya. Ini kemaluannya belum begitu kuat, nguncinya baru 1 kali, nanti tengok hasilnya kayak mana kan gitu. Karena ini juga harus dari jauh juga, dari dekat juga ya, dari jauh juga ya. Itu ya. Makanya
Ya satria pingin kan banyak, yang penting intinya ayo kita sama-sama kita hancurkan kejoliman kayak gitu ya. Caranya yang dilihat Pak Rois, pelacur yang paling berbahaya itu pelacur kampung. Karena contoh pelacur-pelacur ini kan macam janda-janda itu kan dipelihara sama preman, itu nanti untuk ngeco sama negara itu apa namanya, macam RT, macam RW, lurah, kades, camat. Nah itu pelacur-pelacur yang jalanan kayak gini, bukan pelacur yang mangkal. Yang berbahaya itu seperti itu. Kalau pelacur yang mangkal udah jelas ya. Kalau pelacur yang rumahan ini panggilan, modelnya kayak gitu. Sistemnya sistem panggilan. Makanya wal menikah pun nggak menghargai suami, kayak gitu. Karena Pak Roy sudah kenyang punya istri kayak gitu. Makanya kalau ditanyakan tempat orang pintar, kalau apa, nggak bakalan bisa jumpakan, nggak bakalan. Karena penerawangan itu sama sih. Penerawangan dukun kiai itu sama, gitu loh. Sama tetap mendukung orang ini, dukung pelacur-pelacur itu. Karena yang ya itu tadi lagi-lagi aku bilang, penerawangan itu mendukung kejahatan. Makanya kalau nyari satria picingit melalui penerawangan dan penerawangan terus nggak bakalan selesai. Makanya diputar-putar terus sama Dajjal dan iblis ini tadi, gitu loh. Makanya Pak Rois itu hampir 24 jam. Istri sendiri mau kayak gitu. Padahal Pak Rois itu nggak kepengen neko-neko. Kalau ngasih lah, tapi jangan kelewatan. Ini tiap hari ngasih. Mau ke pekan dikasih. Mau ini. Semalam baru 2 hari 3 hari ini Pak Rois cari pinjaman karena udah kehabisan duit. Jam pinjaman 500. Dapat bantuan lagi uang berapa? 400.000. Belanja apa yang dibelanja? Nggak ada. Alasannya nanti belanja ini. Nah, kayak gitu. Jadi ini nyari suami cuman mau dipelorotin aja. Nanti ganti lagi suami kayak gitu lagi, ganti lagi suami kayak gitu lagi. Ini udah zamannya kayak gitu. Makanya nggak usah segan-segan. Apabila jumpa perempuan kayak gini nggak usah segan-segan. Kunci aja kemaluannya. Istri Pak Rois yang nomor 4, nomor 6, yang di Cilacap, yang namanya Tari, itu juga seperti itu. Langsung dikunci sama Pak Rois. Orang ini baik tapi didiarkan aja, didiamin aja baru baik. Mau ngentot sambil nungging, mau apa, mau ngisep kontolnya pun mau. Tapi jangan diganggu. Kalau diganggu ya kayak gini. Enggak gitu. Yang penting uang kasihkan dia, nanti dia sendiri nanti diporoti orang lain. Nah kayak gitu. Makanya bilang sama Pak Rois semalam kan, nggak ada apa-apa di rumah ini. Memang Pak Rois baru nikah berapa bulan ini, nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Anak istri Pak Rois ini udah persiapan. Persiapan apa? Persiapan mau kabur. Tadi malam persiapan udah mau dibawa kabur sama Dajjal itu. Disolati sama Pak Rois, balik lagi deh. Berarti udah mulai ngawur. Makanya itu orang seperti ini udah nggak bisa dikasih ampun apabila memang udah kelewatan nanti ya. Sekarang ini dia mau cari-cari alasan, mau cari apa. Tapi wallahu alam ya. Karena istri Pak Rois ini ngikuti Dajjal itu tadi sih. Makanya sekarang Dajjal yang mau ngerusak Pak Rois ini siapa, anaknya atau siapa, anaknya sekarang pergi ke Pekanbaru. Yang mau morotin ini, nah seperti itu. Makanya dibilang kalau istri seperti ini modelnya sampai kapanpun nggak bakalan bisa senang. Kalau dia sendiri kalah sama anaknya gitu. Ya dibahas itu sebab repot. Ini masalahnya secara halus, main halus. Padahal menurut di apanya Pak Rois kan baru aja beli beras 5 kilo. Habis itu beli lagi. Ini rumah kontrakan pun sampai nggak dibayar.
Rumah kontraknya loh sampai nggak dibayar. Loh, udah kelewatan ini stresnya ini. Gitu. Makanya dia itu mau cari masalah supaya Pak Rois harus pergi dari sini. Karena apa? Karena kartunya itu udah ketahuan semua. Kartu dia itu udah ketahuan semua. Ini akan Pak Rois nanti akan dapat pertarungan gaib yang sangat luar biasa lagi. Tapi kalau kurasa kalau ini enggak seberapa. Ini nanti sama preman itu akan untuk senjata membunuh manusia. Orang-orang biasanya kayak gitu. Tapi kita arahkan ke Dajjal aja nanti. Sekalian ya. Sambil Pak Rois cari ongkos untuk pindah dari sini ya. Begitu. Udah dulu ya, nanti kita sambung lagi untuk membahas istri Pak Rois ini sambil membahas harta amanah yang harus kita susun, harus kita benahi. Jadi semua orang yang apain harta amanah itu dari mulai sekarang wajib minta perlindungan dari Allah. Enggak minta perlindungan dari dukun atau kiai ya. Cukup sama Allah. Caranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga dan lindungilah hambamu ini dari kejahatan segala makhlukmu dari bentuk apapun itu. Dan hancur leburkan ya Allah seluruh makhlukmu, baik manusia, makhluk halus maupun iblis yang tidak mencelakai hambamu ini. Al-Fatihah. Dibawa puasa supaya raga kita ini enggak diracuni oleh manusia-manusia dajjal itu. Seperti orang yang buat stroke, buat virus, ini ya orang-orang enggak gitu. Enggak gitu. Makanya istri Pak Rois ini tadinya enggak mau diliput yang ngomong-ngomong kayak gitu. Dia yang ngomong-ngomong kayak gini, istri Pak Rois ini ya. Ini nanti yang respon itu kiai-kiai dajjal itu. Khilafah itu. Kiai-kiai khilafah yang suka maksiat itu. Dia akan membenarkan dia nanti. Kayaknya. Jadi kalau yang bisa nerawang pun dukun kiai yang bisa nerawang tuh pasti akan membantu istri Pak Rois ini juga. Gitu. Karena yang terawangan ilmu-ilmu penerawangan itu setahu Pak Rois dari Sabang sampai Merauke itu tetap akan mendatangkan dunia malam, mendatangkan kegelapan. Nah, seperti itu. Dukun kiai dari Jawa Timur, dari Medan sampai Jawa Barat, sampai Jawa, sampai Papua, Pontianak, yang bisa nerawang itu rata-rata dukung orang-orang yang seperti ini. Makanya tak bilang sama, penerawangan itu sekutu-sekutunya Fir'aun. Nabi Ibrahim itu enggak ada. Segala nabi itu enggak ada yang ngajarin terawangan gitu, enggak ada. Nabi Muhammad Rasulullah ngajari orang suruh melacur itu enggak ada. Makanya ini berarti Pak Rois, istri Pak Rois kalau sempat pisah sama Pak Rois, berarti dia akan jadi janda seumur hidup. Karena dia juga akan buat seperti itu sih. Nah, kita buktikan. Karena insya Allah istri Pak Rois ini akan jadi tentaranya Pak Rois, tentara untuk membunuh kaum laki-laki dimanapun berada. Terserah dia mau pergi kemana. Gitu. Sambil kita lihat perintah Gusti Allah itu sampai di mana Pak Rois harus di sini, harus selamanya, atau sampai Lebaran ini, atau kayak mana kita lihat nanti seiring perjalanan waktu. Karena Pak Rois pun juga tidak bisa lama-lama di sini. Karena apa? Karena istri Pak Rois terus diporoti anaknya. Asal ditembak sama Pak Rois, anaknya yang jatuh sakit. Nah, bagusan sekarang dikunci, ditutup kemaluannya, biar laki-laki yang gauli dia yang mati. Oke, seperti itu.
Jadi dia nanti apabila udah tobat dia pasti akan ikut kembali sama Pak Rois. Dan kalau jarak jauh mau anaknya mati semua enggak urusan Pak Rois, karena Pak Rois hanya sholat. Kewajiban Pak Rois untuk menjaga dan melindungi istri Pak Rois. Itu makanya tak bilang sama aku, itulah caranya istri Pak Rois itu moroti keluarga Pak Rois, moroti Pak Rois, istri Pak Rois diporoti sama anaknya. Kayak gitu. Seharusnya anaknya itu kan udah keluarga, udah rumah tangga sendiri, udah punya suami. Jadi cara ini namanya orang tuanya itu dijadikan tumbal anaknya. Bahkan anaknya sendiri itu nggak menyadari kalau itu terjadi kayak gitu. Yang buat kehancuran orang hidup berumah tangga itu ya seperti ini. Gitu. Yang dibilang dajal itu ya seperti ini nih tadi. Gitu nih. Nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.